Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di tutorial online Universitas Terbuka. Semoga rekan-rekan mahasiswa masih tetap semangat dan berbahagia. Pada minggu keempat tutorial online ini, kita akan bersama-sama mempelajari materi yang berkaitan dengan judicial review dan politik hukum nasional. Tujuan umum mempelajari judicial review dalam politik hukum nasional adalah mahasiswa akan diajak untuk memahami tentang politik hukum dan judicial review, memahami peraturan perundang-undangan dan sistem hukum serta sejarah judicial review. Lalu yang kedua adalah mahasiswa akan mempelajari judicial review di Indonesia dan pelaksanaan judicial review di Indonesia. Perbedaan Toetsing-Reh dan judicial review. Toetsing-Reh adalah hak menguji, sedangkan judicial review peninjauan oleh lembaga peradilan. Kedua istilah ini pada dasarnya sama, yakni kewenangan untuk menguji atau meninjau. Perbedaannya, judicial review secara spesifik ditentukan bahwa kewenangan tersebut dimiliki oleh lembaga peradilan. Namun jika Toetsing-Reh dapat saja dilakukan oleh otoritas di luar lembaga peradilan. Toetsing-Reh merupakan kewenangan untuk menilai peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang dasar atau peraturan di atasnya atau sederajat, sedangkan judicial review tidak hanya menilai peraturan perundang-undangan saja, tapi juga executive act, legislative act, dan judgment. Hak menguji tidak hanya dimiliki oleh hakim, tetapi lembaga negara lainnya yang diberi kewenangan melalui peraturan perundang-undangan. Sedangkan judicial review hanya hakim yang diberi kewenangan. Macam-macam hak menguji. Pertama, hak menguji formal atau formal Toetsing-Reh, yaitu kewenangan untuk menilai suatu produk legislatif seperti undang-undang dari perspektif prosedur pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua, hak menguji secara material atau dikenal dengan material Toetsing-Reh, yaitu suatu kewenangan untuk menyelidiki dan menilai isi apakah suatu peraturan perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Judicial review pada prinsipnya merupakan kewenangan hakim pengadilan untuk menilai apakah legislative act, executive act, administrative act, dan judgment bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar atau konstitusi. Dalam sejarah konstitusi di Indonesia, persoalan judicial review pernah tercantum dalam konstitusi di Indonesia. Setidaknya hal tersebut tercantum dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat di pasal 156 ayat 1. Pada saat perdebatan di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut BPUPKI, gagasan judicial review ini pernah disuarakan oleh Muhammad Yamin terkait kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Namun ide tersebut tidak disetujui. Lalu pada awal Orde Baru terbit Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yang pada pasal 26 ayat 1 Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan-peraturan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Lalu dalam perkembangannya pada pasal 11 Tap MPR nomor 3 MPR 1978 disebutkan soal kewenangan judicial review yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, yaitu Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara material hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Lalu pada amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001, kewenangan judicial review itu tertuang dalam konstitusi yang kewenangannya dilakukan
oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelum pendirian Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003, terbit TAP MPR 3 2003 yang memberi kewenangan kepada MPR untuk menguji konstitusionalitas undang-undang. Pasal 5 ayat 1 TAP MPR 3 2003 disebutkan MPR berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan TAP MPR. Namun, ketentuan ini tidak pernah terlaksana, artinya tidak ada pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan TAP MPR selama TAP MPR ini berlaku. Lalu dalam peraturan peralihan pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan Mahkamah Agung dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus tahun 2003, dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pengesahan perubahan keempat Undang-Undang Dasar pada 10 Agustus 2002. Selama setahun sebelum berdirinya Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung menerima 14 permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa rekan-rekan untuk menjawab diskusi pada forum diskusi yang sudah disediakan pada tutorial online ini, dan tetap semangat dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.